illallah memiliki makna, rukun, dan syarat? Sudahkah kita mengerti akan makna La ilaha illallah? Sudahkah kita memahami rukun dan syarat La ilaha illallah? Jika belum, mari kita ikuti pembahasan berikut. Kalimat La ilaha illallah disebut juga kalimat tauhid yang merupakan kunci surga. Masuk ya, Bi. Kalimat berikut. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan kalau misalnya tadi sempat kepencet ya. Kita akan mulai membahas lagi mengenai medan magnetik. Sekarang masuk ke gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz di sini adalah gaya yang terjadi apabila kawat penghantar yang berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Ya. Jadi maksudnya contohnya adalah bor listrik. Di dalam bor listrik ya memiliki sebuah kumparan dinamo ya yang di dalamnya dililit oleh kawat tembaga ya. Nanti di situ ada proses arus listrik yang keluar dan masuk di dalam kawat tembaga tersebut ya. Jadi ini adalah gaya Lorentz ya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah gaya Lorentz atau yang diketahui gaya Lorentz, maka rumusnya adalah kuat medan magnet. Nah, nanti diketahui medan magnetnya berapa. Taunya dari mana, Bu? Taunya dari di belakang angka biasanya ada tanda T. Ya. Kemudian kuat arus listrik ya. Satuannya harus ampere ya. Dan panjang kawat ya. Satuannya harus meter. Ya. Jadi didapatlah gaya Lorentz dalam satuan Newton. Ya. Berarti semua gaya satuannya adalah Newton. Nah, maka diketahui bahwa kita dapat simpulkan jika kuat medan magnetnya besar, maka gaya Lorentz-nya akan besar. Jika kuat arus listriknya juga akan besar, maka gaya Lorentz-nya akan besar. Jika panjang kawat penghantarnya juga besar, maka gaya Lorentz-nya juga akan besar. Sebaliknya, jika salah satunya kecil, maka gaya Lorentz-nya akan kecil. Ya, seperti itu. Kemudian, berarti prinsip kerja dari bor listrik menggunakan gaya Lorentz karena di dalamnya ada dinamonya ya. Ada dinamonya yang berisi beberapa lilitan kawat tembaga yang dililitkan dengan plat ya, plat plat logam. Nah, kemudian arah gaya Lorentz-nya dapat ditentukan dengan kaidah tangan ya. Jadi, jika tadi kan kita arah medan magnet ya. Kita kan tadi belajar yang ibu jari ke atas ya kan. Terus kalau misalnya ke atas berarti dia putar ke sini ya kan. Itu adalah arah dari arah kumparan medan magnet. Sedangkan kalau gaya Lorentz menggunakan 3 jari. Jadi jari ke atas itu adalah arus listrik I, jari telunjuk adalah magnetnya, arah medan magnetnya kemana? Kalau ke sana
berarti arahnya begini, ya. Dan sedangkan gayanya arahnya ke sini, ya. Berarti sebenarnya sama dong, Bu. Ini arah medan magnet. Ya, sama, tinggal ditambahkan dengan gaya. Ya, gayanya berarti ke sini. Karena tadi kita sudah belajar atas dan ibu jari dengan 4 jari kan yang tadi ini telunjuknya semuanya menghimpit. Sekarang karena ada gaya Lorentz maka menggunakan tiga jari. Jari ke atas, jari telunjuk, jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah, ya. Kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari gaya Lorentz di sini, ya, biasanya ditemukan di mana? Di bor listrik, kipas angin, hair dryer, mixer, blender, penyedot air, mesin cuci, ya kan? Karena di situ ada apa namanya? Dinamonya, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa dinamo memiliki medan magnet. Nah, selanjutnya adalah gaya gerak listrik induksi. Sebelum kita masuk ke gaya gerak listrik induksi, perhatikan dulu video berikut ini. Ya. Nah, ini adalah sebuah praktikum sederhana ya yang dilakukan oleh teman-teman kalian bahwa bagaimana sih gaya Lorentz di sini maksudnya hubungannya antara arus listrik dengan medan magnet ya. Di sini ada peralatan sederhananya. Mereka menggunakan bentar. Ya. Mereka menggunakan dua buah kabel ya. Dua buah kabel, beberapa sentimeter aluminium foil dan kardus ya. Kardus di sini karena dia tidak mampu untuk mengantarkan arus listrik ya. Kabel di sini ya, cara mengkaitkannya adalah ini dilipat dulu ya, antara sisi dengan sisinya dilipat. Kemudian kabel satu ditempelkan di sebelah sini. Aluminiumnya dulu. Aluminium foil direkatkan. Setelah aluminium foil direkatkan, disisakan sedikit. Nih. Kemudian di sebelah sini juga sama. Kemudian ditempelkan kabelnya ya, kabelnya yang kecil aja, tipis ya. Hubungkan dengan kawat, terus direkatkan kembali dengan isolatif ya. Setelah itu direkatkan dengan baterai yang ukuran besar ya. Direkatkan dengan isolatif. Nah, karena di sini tegangannya terlalu tinggi ya, maka medan magnet yang dihasilkan nanti akan tidak terlihat ya, akan cukup lemah. Maka ini tidak boleh kencang, harus kendor ya. Nah, makanya ini dikendorkan. Nah, belum terlihat ya perbedaannya. Nah, ini belum terlihat. Ini juga masih belum terlihat lagi. Dikendorkan kembali. Dan dinetralkan dulu. Nah, udah mulai ada ya perbedaannya. Nah,
Ada kan kelihatan yang gerak-gerak ini? Nah, di sini terlihat bahwa benar adanya mengenai gaya Lorentz ya, bahwa nah ibu jari ya arahnya kemana? Ibu jarinya kemana? Nah, ini arah medan magnet. Ini gaya Lorentz-nya kemana arahnya? Di sini adalah arus listriknya. Nah, arus listriknya mana? Nah, ini positif, ya kan? Nah, ini negatif. Berarti arahnya di sini ibu jari, ya kan? Di sini jari telunjuk, dan di sini adalah gaya Lorentz. Ya. Nah, di sini diperhatikan bahwa adanya pengaruh medan magnet, ya kan? Pengaruh medan magnet dan arus listrik, ya. Berarti benar bahwa cara mencari gaya Lorentz adalah F sama dengan B kali I kali L, ya. B itu adalah kuat medan magnetnya, I itu adalah kuat arus listriknya, L di sini adalah ini B ya. Ini baterainya I ya. L-nya adalah penampang dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Gaya gerak listrik induksi ya. Singkat ya. Jadi listrik induksi adalah ya, ini maksudnya adalah sama seperti yang tadi ya. Kan tadi kita mempelajari bahwa cara membuat magnet dari sebuah benda yang di situ tidak ada daya magnetnya sama sekali, maka cara pertama adalah digesekkan, cara yang kedua dialiri arus listrik, makanya di sini ada rumus dari gaya Lorentz. Nah, cara yang ketiga adalah diinduksi. Nah, diinduksi ini diteliti oleh Hans Christian Ørsted ya. Diketahui bahwa adanya hubungan antara kelistrikan dengan kemagnetan ya. Yang diperoleh dari hasil induksi magnetik, maksudnya seperti itu ya. Nah, sehingga gaya listrik induksi dapat diperbesar dengan cara apa? Dengan cara diperbanyak lilitan kumparannya, dipercepat gerakan magnetnya keluar dan ke dalam, dan diperbesar kuat medan magnetnya ya. Nah, gaya gerak listrik induksi juga dapat diperbesar dengan melengkapi kumparan dengan inti besi. Nah, jadi ditambahkan sebuah inti besi supaya semakin lebih kuat ya gaya gerak listriknya. Kenapa? Karena besi ini memiliki medan magnet yang besar, termasuk ke dalam ferromagnetik. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kasih benda yang sifatnya dia atau paramagnetik, maka kekuatan gaya listriknya tidak akan sekuat ditambahkan besi ya. Nah, ini cara menginduksi gaya gerak listrik induksi dari magnet ya, mutar batang magnet yang tadi kita sudah lihat ya sebelumnya, dinamo dan generator. Nah, ini yang tadi kita sudah sebutkan bahwa dinamo ya, dinamo di sini adalah salah satu terjadinya medan magnet ya, salah satu aplikasi dari medan magnet ya, dinamo. Nah, makanya tadi kan ada di bor listrik.
Oke. Nah, di sini ada poros dinamo. Nah, ini silakan dibaca saja. Ini gaya gerak listriknya. Induksi, ada induksi ya. Di ujung-ujung kumparannya di bagian sini. Kan dinamo, di sini ada ujung-ujung kumparannya, ada induksi listrik ya. Sehingga induksi listrik di sini dapat menyalakan lampu kawat menuju ke lampu di sini. Nah, ini generator juga sama. Di sini ada ini namanya. Nah, di sini ada kumparannya. Kumparannya di sini bisa diputar. Nah, ini arahnya. Pastinya kan arah utara dulu kan? Ke arah utara. Ini adalah B, ini adalah apa? Besar magnet ya. Ini I adalah kuat arus listrik ya. Ingat ya, yang ibu jari I, B, F. Oke. Nah, ini gerakan arus listrik searah. Ada AC dan DC. Apa sih maksudnya AC dan DC? Ya, ini nggak usah terlalu dalam ya. Yang penting mah AC itu bolak-balik, kalau DC itu cuma satu arah aja ya. Nanti kalau mau lebih dalam lagi di SMA, di fisika. Nah, ini adalah trafo atau transformator yang untuk menurunkan tegangan listrik ya. Ini nanti kalian ini trafo di sini mungkin lebih banyak ini kali ya nalar ya. Nalar nanti ini kalian hafalkan. Jadi kalau penaik tegangan atau step up ya, kalau dia mau menaikkan tegangan ya atau step up, maka jumlah lilitannya yang sekunder lebih banyak dari yang primer. Nah, sedangkan tegangannya jauh lebih besar yang sekunder daripada primer. Sedangkan kuat arusnya harus lebih kecil daripada yang primer. Ini lebih besar, banyak, dan ini kecil. Sedangkan kalau misalnya ingin diturunkan, kebalikannya berarti ya, lilitan sekundernya harus lebih sedikit, ininya juga harus lebih kecil, tapi kuat arusnya harus lebih besar ya, seperti itu. Nah, ini hubungan antara jumlah kumparan dari sebuah tegangan ya. Hanya perhatikan bahwa rumus di sini ya, N jumlah lilitan, P ini adalah primernya, ini adalah sekunder, V ini adalah tegangan ya. Tegangan dalam satuan apa? Satuan voltase ya. Nah, kemudian ini adalah untuk menaik atau menurunkan sebuah tegangan menggunakan apa? Trafo atau transformator ya. Sedangkan kalau ini transformator, ini berhubungan dengan lilitan dan tegangan. Kalau ini adalah berhubungan dengan arus listrik ataupun daya ya, daya listrik ya. Jadi ada arus, ada juga daya listrik. Ya, ada arus atau ada daya listrik. Kalau misalnya arus dengan daya listrik ya, itu berbanding terbalik, sedangkan tegangan dengan kuat arus ya itu sebanding ya. Jadi
seperti ini. Oke. Efisiensi. Efisiensi di sini untuk apa sih, Bu? Nah, efisiensi di sini untuk mengetahui dayanya, ya, daya antara kumparan sekunder dengan daya kumparan primer itu berapa sih nilainya, persentasenya tuh berapa. Ini efisiensi. Jadi bisa diketahui bahwa trafonya nih harus dinaikkan. Nah, makanya dilihat dulu efisiensinya. Misalnya di sini ada soal trafonya harus dinaikkan atau diturunkan. Nah, maka hitung dulu efisiensi. Cara menghitungnya adalah daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Oh, nilainya kalau kurang dari 100%, nah berarti transformatornya itu selalu menghasilkan panas. Nah, berarti diturunkan atau dinaikkan, ya, seperti itu. Nah, ini untuk sebagai tungku induksi, rem magnetik, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ikan yang mampu mendeteksi medan listrik yang kecil pada hewan lain. Ya, ada ikan lele, ikan pari, dan ikan hiu. Nah, ini perhatikan ya, namanya elektroreseptor. Ini berorientasi terhadap medan magnet bumi. Ada lebah madu dan burung bangau. Ya, alhamdulillah selesai. Dilanjut di pembahasan soal berikutnya, ya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.